Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kimia pada materi sifat koligatif larutan. Di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit. Di bagian pertama sudah disajikan yaitu konsep prasyarat untuk sifat koligatif larutan serta sifat koligatif larutan pada senyawa non-elektrolit atau larutan non-elektrolit. Di bagian ini kita mengenal seperti halnya pada bagian non-elektrolit, ada dua konsep sifat koligatif yaitu kenaikan dan penurunan. Pada bagian kenaikan, di sini yang naik pada sifat koligatif yaitu titik didih dan tekanan osmotik, sedangkan yang mengalami penurunan yaitu titik beku dan tekanan uap. Untuk rumusnya sendiri atau persamaan yang ada di koligatif, kita bisa membandingkan non-elektrolit yang sudah dipelajari terlebih dahulu. Rumusnya sebagai berikut. Ini untuk yang persamaan-persamaan yang ada pada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Adapun kalau kita bandingkan dengan yang elektrolit, bedanya adalah kalau kita bandingkan di sini yaitu adanya I atau yang kita kenal sebagai faktor Van Hoff. Jadi pembeda antara non-elektrolit dan elektrolit adalah munculnya faktor Van Hoff di mana I atau faktor Van Hoff dirumuskan 1 plus N-1 kalikan alfa. Yang perlu dipahami, N di faktor Van Hoff bukanlah mol, akan tetapi adalah jumlah ion. Berarti N adalah jumlah dari ion yang dihasilkan suatu senyawa elektrolit ketika dia mengalami ionisasi. Di sini berarti dituntut kalian harus bisa mengionisasi dari senyawa atau larutan elektrolit yang kalian akan hitung. Adapun alfa di sini merupakan derajat ionisasi, biasanya dinyatakan dalam persen atau bisa juga dinyatakan antara 0 sampai dengan 1. Adapun mungkin kata-kata yang mewakili alfa di soal itu bisa derajat ionisasi, bisa terurai, atau apapun yang mengarah pada berapa persen tingkat peruraian atau ionisasi dari senyawa yang bersangkutan. Nanti kita akan bahas di contoh soal. Jadi nanti di contoh soal kita akan membahasnya sebagai pendalaman materi sehingga akan lebih mudah untuk memahami persamaan-persamaan yang ada di sifat koligatif larutan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan yaitu tentang kenaikan titik didih. Untuk kenaikan titik didih seperti halnya pada di larutan yang non elektrolit, di sini sekali lagi yang membedakan hanya adanya faktor Van Hoff ini yaitu I. Jadi I-nya inilah yang membedakan antara yang koligatif non-elektrolit dengan yang elektrolit. Adapun yang lain sama. Misalkan di sini menggunakan molalitas, berarti kita harus ingat rumus molalitas gram per mr 1000 per p gram. Adapun I-nya adalah 1 plus N-1 kalikan alfa. Dan perlu diingat untuk titik didih pelarut di sini kalau tidak diketahui dalam soal kita akan menganggapnya secara otomatis bahwa titik didih pelarutnya itu berupa air sehingga TBP-nya atau titik didih pelarutnya boleh langsung dianggap 100 derajat Celcius. Adapun besaran-besaran lain yang ada di persamaan ini akan sama dengan larutan non-elektrolit. Jadi kalian bisa menyamakan dengan yang di konsep larutan non-elektrolit. Selanjutnya untuk penerapannya atau contoh soalnya misalkan seperti ini. Ke dalam 100 ml air dimasukkan 4 gram NaOH. Biasanya NaOH-nya ini belum diketahui MR-nya sehingga disediakan data AR. Adapun NaOH-nya di sini memiliki derajat ionisasi 80%, maka tentukan titik didih larutan yang terbentuk. Diketahui Kp air 0,5. Dari sini ada beberapa hal penting yang saya sudah highlight. Misalkan di sini 100 ml air ini artinya adalah volume mililiter dari air. Selanjutnya 4 gram NaOH ini bisa kita singkat sebagai massa dari NaOH. Adapun MR-nya ini harus dihitung, di mana MR dari NaOH, kalau kalian sudah paham, NaOH itu MR-nya dalam 40 dari hasil perhitungan terhadap AR. Adapun kata-kata derajat ionisasi 80%, inilah yang kita maksud sebagai alfa atau derajat ionisasi. Nanti boleh dihitung sebagai 80% atau 0,8.
Adapun yang ditanyakan di sini adalah titik didih larutan. Hasil identifikasi kita mendapatkan gramnya 4 gram, mr-nya 40. Hati-hati di sini karena yang diketahui volume mililiter dan karena pelarutnya air kita bisa menganggap massa gramnya dari air itu setara dengan volume mililiter dari air. Jadi volume mililiter air yang 100 mili ini bisa langsung kita anggap 100 gram. Adapun KB-nya diketahui 0,5 dan TBP atau titik didih pelarut ini secara otomatis nilainya adalah 100. Adapun I-nya atau faktor Van Hoff di sini adalah 1,8. Nah, 1,8 ini tentunya harus kita hitung terlebih dahulu di luar persamaan, artinya ini kita hitung sebagai langkah awal dulu untuk mengetahui nilai I. Perhitungannya sebagai berikut. Karena ini senyawanya NaOH, kita ionisasikan. Di sini NaOH diionisasi menjadi Na+ dan OH-. Perlu kalian ingat, ionisasi itu bukan hafalan tapi lebih ke pemahaman konsep di mana NaOH kita pisah menjadi Na dan OH. Na kalau kalian ingat ini adalah golongan 1A sehingga dia bermuatan +1. Adapun OH ini mengimbangi Na sehingga kalau ini +1 OH-nya otomatis -1. Dari sini kita mendapatkan bahwa jumlah ion itu dihitung dari berapa jumlah ion yang dihasilkan dari ionisasi. Misalkan NaOH di sini diionisasi menjadi 1 buah ion Na dan 1 buah ion OH-. Berarti di sini ada 1 dan 1. Berarti jumlah ionnya adalah 2. Adapun alfa atau derajat ionisasinya 80% bisa kita nyatakan sebagai 0,8. Jika kita masukkan ke persamaan faktor Van Hoff, yaitu 1 plus N-1 kalikan alfa, maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut, di mana I-nya akan dihitung 1 plus 2-1 kalikan 0,8. Di sini bisa dihitung terlebih dahulu, 2 kurangi 1 kali 0,8 itu 0,8 sehingga didapatkan faktor Van Hoff sebesar 1,8. Dengan dihitungnya faktor Van Hoff ini berarti persamaannya akan tinggal kita pakai untuk menghitung titik didih. Ingat titik didih larutan ini kita membutuhkan data delta TB terlebih dahulu. Berarti delta TB ini kita hitung I kalikan M kalikan KB. Adapun M-nya kita jabarkan menjadi gram per mr 1000 per P gram kalikan KB. Tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah ada di data awal di D1 yaitu 1,8 untuk I-nya, gramnya 4, mr-nya 40, 1000 per P gramnya 100 kalikan 0,5. Dari hasil perhitungan kita dapatkan 0,9. Baru dari sini kita masukkan lagi ke persamaan untuk menentukan TB larutan. TB larutan didapatkan persamaan yaitu TB pelarut plus delta TB. Tinggal masukkan 100 ini secara otomatis karena pelarut dianggap air sehingga TBP-nya 100 plus 0,9 sehingga didapatkan hasil akhir titik didih larutan sebesar 100,9 derajat. Selanjutnya untuk konsep yang kedua, ini masih pada konsep yang mengalami kenaikan yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik seperti halnya pada non-elektrolit bisa kita lihat persamaannya akan sama saja, tinggal di sini hanya menambahkan I di depan. Artinya ada faktor Van Hoff yang membedakan antara non dengan yang elektrolit. Adapun keterangan yang lain masih sama, di mana yang perlu diperhatikan adalah terutama untuk suhu. Suhunya yang dipakai adalah suhu mutlak. Sehingga bila soal masih diketahui dalam Celcius, perlu ditambah 273 agar nilai Celciusnya ini terkonversi menjadi Kelvin. Sekali lagi, suhu mutlak ini adalah suhu pada Kelvin, bukan dalam Celcius. Dari sini ada beberapa yang perlu dicatat yaitu molaritas. Untuk molaritas rumusnya gram per mr 1000 per volume mililiter. Adapun I-nya sama seperti halnya di bagian awal di titik didih, I sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa dengan keterangan yang masih sama seperti halnya di bagian awal. Kita aplikasikan persamaan ini dalam sebuah contoh soal. Ini ada sebuah contoh soal seperti yang saya tampilkan. Di sini yang saya highlight biru ini berarti adalah pertanyaannya, yaitu berapakah tekanan osmotiknya. Ini yang ditanyakan. Adapun yang diketahui di sini adalah gramnya dari MgOH 2 kali yaitu 5,8. MR-nya nanti kita bisa hitung sendiri dengan pemahaman kalian untuk menghitung MR. Ini terutama di stoikiometri larutan bisa dibuka kembali di kelas 10.
Dan di sini ada kata-kata terurai sempurna. Kata-kata terurai sempurna mengandung arti bahwa MgOH2 kali ini akan mengalami derajat ionisasi sebesar 100%. Jadi 100% di sini diwakili dengan kata terurai sempurna. Dan di sini ada keterangan juga 820 ml air, yaitu volume mililiternya, dan suhu 27 derajat Celcius. Dan di sini ternyata diketahui juga R-nya atau tetapan gas idealnya 0,082. Dari hasil identifikasi itu, kita mendapatkan data yang diketahui, yaitu gramnya 5,8, I-nya 3, dan tentunya ini harus dihitung tersendiri, tidak otomatis 3, nanti ada perhitungan tersendiri bagaimana kita mendapatkan faktor Van Hoff sebesar 3, MR-nya 58 dari hasil perhitungan ini terhadap AR dari MgOH2 kali, volume mililiternya yaitu 820 ml, R-nya 0,082, adapun T-nya sekali lagi karena ini harus dibuat ke Kelvin harus ditambah 273 yaitu 300 Kelvin. Yang pertama kita perlu cek yaitu nilai I. Dari mana kita mendapatkan I sebesar 3? Untuk I-nya kita dapatkan dari larutan MgOH2. Kalau kita ionisasi, sekali lagi ionisasi itu memisah larutan menjadi memisah senyawa menjadi ion-ionnya. Di sini MgOH 2 kali. Berarti kalau kita pisah akan menjadi Mg dan OH sebanyak 2. Kalian bisa mengingat bahwa Mg ini adalah golongan 2A sehingga bermuatan 2 plus, sehingga untuk menyeimbangkan OH-nya ini bermuatan min 1. Dari sini 2 min sehingga seimbang dengan 2 plus. Dan dari ionisasi ini dapat kita hitung hasilnya yaitu Mg-nya adalah 1 buah Mg2 plus dan 2 buah OH min. Atau kalau kita jumlah ada 3 buah ion. Adapun alfa di sini kita mendapatkan 100%. Dari mana 100%? Dari kata-kata terurai sempurna. Sehingga bisa dikatakan alfanya adalah 1. Dari sini kita tinggal substitusikan ke persamaan faktor Van Hoff, yaitu di sini. Sehingga kita dapat memperoleh faktor Van Hoff-nya yaitu 1 plus N-nya kita ganti dengan 3, min 1 kalikan 1, sehingga didapatkan faktor Van Hoff sebesar 3. Jadi nilai faktor Van Hoff ini sebesar 3 adalah hasil perhitungan di langkah sebelumnya, sehingga kita mendapatkan faktor Van Hoff sebesar 3. Setelah kita ketahui data-data ini, kita akan melakukan perhitungan terhadap yang ditanyakan, yaitu Pi atau tekanan osmotik. Dari sini persamaannya Pi sama dengan I kalikan M kalikan R kalikan T, tinggal kita jabarkan M-nya, yaitu menjadi gram per MR 1000 per volume mililiter. Dengan mensubstitusikan angka-angka yang sudah diketahui semua di sini dan hasil perhitungan kita mendapatkan nilai tekanan osmotik sebesar 9 atmosfer atau 9 atm. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan satuan ketika kalian mengerjakan perhitungan. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga, yaitu topik tentang penurunan titik beku. Sekali lagi ini sudah konsep yang mengalami penurunan, karena tadi kita sudah membahas yang kenaikan, sekarang yang penurunan. Untuk penurunan titik beku, rumus akan sama seperti halnya pada non-elektrolit. Sekali lagi hanya yang membedakan adalah faktor Van Hoff di sini. Jadi adanya I di sini. Adapun yang lain untuk TF larutan rumusnya akan sama. Nah, untuk I sendiri perlu diingat I itu adalah 1 plus N-1 alfa, sedangkan nanti untuk molalitasnya, rumusnya jangan lupa gram per MR 1000 per P dalam gram. Dari sini yang perlu diingat adalah TF pelarut. TF pelarut di sini karena kita berasumsi bahwa pelarutnya berupa air, maka ada semacam nilai yang kita anggap otomatis. Jadi dari sini TF pelarut bisa kita anggap sebagai nilainya 0 derajat Celcius. Karena kita menganggap pelarutnya air dan suhu untuk membekukan air yaitu pada 0 derajat Celcius. Dan ini harus diingat karena tidak semua soal mencantumkan titik beku pelarut. Dan ini sifatnya semacam otomatis atau dianggap 0 derajat Celcius. Hati-hati juga untuk rumus ini karena ini konsepnya penurunan, di sini adalah pengurang. Jadi delta TF ini fungsinya sebagai pengurang, bukan sebagai penambah. Beda dengan yang delta TP. Kalau delta TP ini adalah ditambahkan karena dia konsepnya kenaikan. Sedangkan untuk TF karena penurunan di sini adalah pengurangan. Mungkin yang kadang kurang teliti di sini.
Kita coba aplikasikan dalam sebuah soal. Contoh soal seperti berikut. Ada dalam 100 ml air dimasukkan 12,7 gram FeCl2 di mana AR-nya diketahui dan ini tentunya sebagai dasar untuk menghitung MR dari FeCl2. Kata-kata terurai sempurna menunjukkan bahwa FeCl2 mengalami derajat ionisasi sebesar 100%. Sehingga alfanya nanti dianggap nilainya 100% atau 1. Di sini yang ditanyakan adalah titik beku larutan dan diketahui juga sebagai data tambahan yaitu KF air sebesar 1,86. Kita identifikasi terlebih dahulu. Gramnya 12,7 gram, MR-nya 127. Silakan ini bisa dipahami lagi tentang cara perhitungan MR dari data AR. Ternyata didapatkan 127. Sekali lagi untuk volume mililiter boleh kita anggap langsung sebagai gram atau gram sama dengan mililiter ketika pelarutnya air, berarti kita dapatkan 100 gram dari 100 mililiter ini. KF-nya 1,86 dan sekali lagi TF pelarut ini tanpa diketahui harus kita anggap sebagai bernilai 0 derajat Celcius. Nah, dari sini kita harus menghitung I atau faktor Van Hoff. Bagaimana menghitung faktor Van Hoff-nya? Kita lihat. Senyawanya yaitu FeCl2. Kalau kita ionisasi jadi Fe dan Cl. Ingat Fe-nya 1, Cl-nya ada 2. Yang mungkin kalian ingat bisa karena Cl min, berarti ini 2 min, berarti Fe-nya adalah 12. Yang penting lagi adalah kita mendapatkan 1 buah Fe dan 2 buah Cl. Berarti ada 3 ion. Ionnya ada 3, sedangkan alfanya 100 dari kata-kata terurai sempurna. Sehingga kita bisa memasukkan kebersamaan 1 plus 3 min 1 kalikan 1 didapatkan faktor Van Hoff sebesar 3. Dari sini kita tinggal memasukkan ke rumus atau persamaan untuk menghitung titik beku. Tentunya diawali dengan menghitung delta TF atau penurunan titik bekunya dulu. Delta TF yaitu IM kalikan I kalikan M kalikan KF. Biasanya M kita jabarkan menjadi gram per MR 1000 per P gram. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui, kita mendapatkan 5,58. Ini 5,58 derajat Celcius. Mohon maaf, ini nolnya adalah derajat Celcius. Nah, adapun TF larutan di sini, seperti yang kita tahu, TFP ini otomatis 0 dan delta TF-nya hati-hati, di sini ambil dari data perhitungan yaitu 5,58. Sehingga didapatkan TF larutan sebesar minus 5,58 derajat Celcius. Selanjutnya, konsep yang terakhir, yaitu tentang penurunan tekanan uap. Sama seperti halnya pada konsep-konsep yang terdahulu tentang sifat koligatif, untuk penurunan tekanan uap juga sama. Apa yang membedakan di sini adalah faktor Van Hoff. Terutama pada di sini penurunan tekanan uapnya. Di sini ada I di depan persamaan yang biasanya kita gunakan untuk menghitung ketika larutannya non elektrolit. Adapun yang lain sama, P larutan itu P0 atau tekanan uap pelarut murni dikurangi delta P-nya. Berarti ini akan hampir sama. Adapun yang perlu diingat di sini, di mana I itu adalah 1 plus N-1 kalikan alfa. Saya ulang agar tidak lupa, karena ini faktor yang membedakan antara yang elektrolit dan non-elektrolit. Adapun XT-nya kita menghitungnya karena ini fraksi, yaitu XT sama dengan NT per NP plus NT. Nah, ini yang mungkin perlu beberapa langkah karena biasanya soal untuk molnya belum diketahui. Jadi ini harus menghitung dulu berapa mol terlarut dan mol pelarut. Selanjutnya, untuk aplikasinya, kita akan mengaplikasikan pada contoh soal berikut, di mana di sini sudah dituliskan bahwa tekanan uap air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 18 mm Hg. 18 mm Hg ini kita identifikasi sebagai P0. Terus, apabila pada suhu yang sama, ke dalam 0,75 mol air, ini mol air, ternyata sudah diketahui molnya, jadi kita tidak perlu ngitung nilai mol air, tidak perlu menggunakan gram per mr karena di data ini sudah ada. Di sini dilarutkan dalam 0,25 mol NaOH. Kita bisa membandingkan airnya 0,75 sedangkan NaOH-nya 0,25. Dari sini karena jumlah air lebih besar, berarti ini kita anggap sebagai pelarut. Sehingga mol air ini adalah sebagai NP atau mol pelarut. Sedangkan molnya NaOH sebagai NT atau mol terlarut. Dari sini ditanyakan tekanan uap
larutan diketahui pula terurai sempurna. Di sini berarti didapatkan alfa sama dengan 1 atau 100%. Kita coba identifikasi. Dari pembacaan soal ini kita mendapatkan data bahwa P0-nya 18 mm Hg, I-nya 2, ini yang perlu kita hitung terlebih dahulu. Adapun NP-nya 0,75 mol dari soal, NT-nya 0,25 mol miliknya NaOH. Sekali lagi NT ini karena jumlahnya lebih kecil sehingga dia yang dianggap sebagai terlarut. Adapun delta P-nya 9 mm Hg ini juga berdasarkan perhitungan awal. Kita coba menghitung baik I maupun delta P. Untuk I-nya kita menghitung dari persamaan ini. NaOH menjadi Na plus dan OH-. Ini hampir sama dengan soal yang terdahulu. Berarti kita menghasilkan satu buah Na plus dan satu buah OH-. Berarti ada 2 ion. Dari alfanya, karena dikatakan terurai sempurna, berarti 100% atau 1. Dengan memasukkan persamaan ke persamaan faktor Van Hoff, kita dapatkan nilai I-nya adalah 2. Dari nilai 2 ini, kita akan bisa digunakan untuk menghitung delta P. Ya, tentunya dengan ada tambahan yaitu I atau faktor Van Hoff. Di mana delta P di sini adalah I kalikan XT kalikan P0. Kita jabarkan I-nya dikalikan XT. XT itu NT per NP plus NT kalikan P0. Dengan memasukkan angka-angkanya 2 kalikan 0,25 kalikan 18 dibagi 0,75 kali 0,25 didapatkan hasil perhitungan akhir yaitu 9 mm Hg. Jadi delta P yang 9 mm Hg ini didapatkan dari hasil perhitungan di sini. Setelah ini kita akan mendapatkan jawaban untuk P larutan, di mana P larutan sama dengan P0 dikurangi delta P, sehingga didapatkan 18 kurangi 9 yaitu 9 mm Hg. Jadi ini beberapa penerapan yang mungkin beberapa hal sudah kita tunjukkan bahwa perbedaannya yaitu pada nilai I atau faktor Van Hoff yang membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk latihan soal mandiri silakan bisa kalian manfaatkan beberapa soal ini untuk digunakan sebagai latihan soal mandiri guna memperdalam pemahaman materi kalian. Adapun tambahan bisa kalian cari dari sumber-sumber lain, baik itu cetak maupun yang dari media-media online untuk menambah pemahaman materi kalian tentang sifat koligatif, khususnya untuk yang larutan elektrolit. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Adapun sebelum saya tutup, ada beberapa kesimpulan yang mungkin perlu digarisbawahi, yaitu bahwa perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah munculnya sebuah faktor Van Hoff atau yang kita simbolkan dengan I pada persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung besaran-besaran yang ada pada sifat koligatif larutan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi dan pembahasan-pembahasan selanjutnya dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.